Mari buka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat ke-6 sampai dengan ke-7. Perjanjian Baru, Kitab Kolose 2, Kolose pasal 2, ayat yang ke-6 sampai dengan 7. Saya akan membacakan firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita diingatkan malam hari ini pada ayat yang ke-6 bahwa kita harus tetap hidup di dalam Dia, yaitu Yesus. Ada hal yang membuat kita tidak bisa bertahan hidup di dalam Kristus, tidak bisa tetap hidup di dalam Dia. Banyak perkara yang menghalangi hidup kita stabil di hadapan Tuhan. Terkadang kita bisa goyah, bisa saja tergoncang hidup kita oleh sesuatu hal yang terjadi di hidup kita, sehingga kita bisa melihat banyak orang yang jauh dari Tuhan. Mereka merasa kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Mereka bisa kecewa karena mereka berpikir, pemikiran mereka sama harus seperti dengan Tuhan. Artinya apa yang dia pikirkan, maunya Tuhan pikirkan seperti itu. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan dikatakan pada ayat yang ke-7, kita haruslah berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada 3 hal yang kita lihat hari ini, saudara. Banyak hal yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Kita seringkali pertumbuhan jasmani kita tidak seimbang dengan pertumbuhan rohani kita. Seringkali timpang. Pertumbuhan secara jasmani itu sangat subur, tapi sangat berbeda dan timpang sekali dengan pertumbuhan rohani kita, sehingga tidak ada keseimbangan. Tetapi hidup di dalam Kristus harus ada keseimbangan. Kita tidak bisa hidup tanpa bertumbuh juga secara jasmani, dan kita harus juga bertumbuh secara rohani. Nah, ini harus seiring sejalan. Nah, saudara, kenapa kita tidak bisa bertumbuh? Karena kita tidak berakar di dalam Tuhan. Ternyata hidup kita ini digambarkan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus kepada orang-orang di Kolose, jemaat di sana, layaknya seperti pertumbuhan sebuah pohon. Saudara, kalau melihat pohonnya semakin tinggi, pasti akarnya akan semakin jauh ke dalam tanah. Tidak ada pohon yang sangat tinggi dan akarnya sangat pendek. Pasti akarnya tertancap ke dalam. Begitu juga dengan bangunan yang tinggi. Semakin tinggi bangunannya, maka pondasinya akan semakin tertancap ke dalam tanah. Pilingnya akan semakin jauh ke dalam tanah. Nah, saudara, begitu juga hidup rohani kita. Semakin kita bertumbuh secara rohani, saudara, pasti hubungan kita dengan Tuhan pasti akan semakin dekat dengan Tuhan. Kuncinya di sini. Orang gampang jatuh akan kelihatan, saudara, akarnya pasti pendek. Akar rohaninya, saudara. Hubungannya dengan Tuhan pasti kurang stabil, ada masalah. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang gampang sekali jatuh dan terpengaruh oleh dunia ini, saudara, pasti punya masalah dengan Tuhan.
hidupnya akan gampang goyah. Tetapi orang-orang yang berhubungan terus dengan Tuhan, pertumbuhannya akan normal. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun batangnya besar, bertumbuh, berdaun-daun lebat, saudara, bertumbuh berbuah, pasti hubungannya dengan Tuhan, hubungan semakin dekat. Dia tidak gampang sekali tersinggung, tidak gampang terpengaruh, tidak gampang merasa terintimidasi. Banyak hal yang membuat itu, saudara. Karena itu, saudara, Paulus mengingatkan kita malam hari ini supaya kita terus bersekutu dengan Tuhan. Karena itu, saudara, kita renungkan bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah berakar di dalam Kristus? Saudara harus bisa juga membedakan berakar dan mengakar. Kalau saudara melihat pohon mangga, terkadang karena akarnya merambat terus merambat, dia bisa mengganggu lantai rumah bisa retak. Itu mengakar. Artinya dampaknya sangat besar karena akarnya bertumbuh ke sana kemari, merambat, mempengaruhi di sekitarnya. Bahkan orang bisa, rumahnya, temboknya bisa retak karena apa? Akarnya. Pohon mangga diumpamakan, saudara, semakin bertumbuh bahkan dia besar, perkembangannya luar biasa. Artinya, saudara, apa? Kita sebagai orang yang punya akar yang hebat, pertumbuhannya mengakar terus, berdampak hidup kita bagi orang lain, sehingga kita tidak gampang jatuh. Kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa mempengaruhi orang dengan firman karena kita mengakar. Pertumbuhan kerohanian kita begitu radikal. Kita tidak takut menyatakan yang benar. Kalau salah. Kalau memang benar. Itu yang dimaksud dengan radikal. Bertumbuh ke arah Kristus. Ada menjadilah, saudara, orang yang berakar di dalam Tuhan. Praktekkan hubunganmu dengan Tuhan lewat kehidupanmu dengan orang lain. Semua dia hubunganmu itu Tuhan. Basoni Bapak yang dengan engkau begitu sangat mengasihi Tuhan, saudara juga harus mengasihi sesama. Karena tidak ada orang yang mencintai Tuhan membenci sesamanya. Itu bohong. Karena itu, saudara, banyak orang kita lihat, saudara, hubungannya dengan Tuhan begitu baik, rajin ke gereja, tapi kita lihat hubungannya dengan sesama ada masalah. Ini problem, saudara. Ini kekristenannya tidak utuh. Dia berhubungan dengan Tuhan sangat mantap, tapi berhubungan dengan sesama tidak. Saudara, ini timpang. Karena itu, saudara, ini orang yang tidak berdamai. Karena itu akar kita masih lemah. Karena itu, saudara, hari ini kita pelajari kehidupan saudara. Kekristenan seperti apa yang kita pertontonkan kepada dunia ini? Apa yang kita buat contoh kepada orang lain? Saya sebagai hamba Tuhan, apa yang sudah saya berikan contoh kepada tetangga saya? Apakah sifat-sifat jasmani, sifat-sifat kedagingan saya masih terus saya tunjukkan kepada tetangga saya atau tidak? Apa saya menjadi cemoohan orang lain, tetangga saya? Bersama do guru amat teh sama di rumah. Saudara, begitu juga, saudara. Bersama do amat teh di gereja Pentakosta Indonesia ini, alai sama-sama deh, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perhatikan hidup akarmu seperti apa, merambat kemana dia. Kita harus kuat. Lalu yang kedua, saudara, Tuhan berkata bahwa kita harus bertambah teguh dalam iman. Setiap pergumulan dalam kehidupan kita akan menunjukkan seperti apa kualitas kita. Ketika kita dicobai, saudara, oleh bahasa Inggris, ketika kita tidak mampu melewatinya dan kita jatuh, kelihatan pergumulan kita, kualitas iman kita seperti apa. Saudara punya masalah, ujian,
saudara belum mencapai pergumulan hidup saudara, lalu saudara mandiri, lalu saudara menyerah. Saudara, Tuhan tahu kualitas. Sebenarnya Tuhan tahu kemampuan imanmu. Kita tidak bisa berkata, "Oh guru kuat dong, Tuhan dong, hebat dong kau, dan ku iman dong." Kita tidak bisa berkata seperti itu. Tuhan tahu ukuran iman kita sebenarnya, saudara. Karena kita berdoa kepada Tuhan, tambahkan imanku Tuhan, supaya pergumulanku aku tetap konsisten, percaya. Ketika aku gagal, aku tetap memuji Tuhan. Ketika aku tidak bisa mencapai segala cita-cita, aku tetap tidak jauh dari Allah. Nah, kualitas kita kelihatan apa yang dikasih Tuhan. Berarti hidup kita memenuhi Allah. Kita tidak hidup dengan Tuhan karena kita bahagia, karena kita berhasil, karena kita kaya. Kita hanya senang kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan ketika cita-cita kita tercapai, ketika uang kita banyak. Saudara, ukuran Kristenan tidak seperti itu. Mengikut Yesus, kita harus rela menderita. Ukurannya seperti itu, saudara. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan berkata bahwa kita harus tetap melimpah dengan syukur. Kita harus lebih banyak bersyukur daripada mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup kita, saudara, jangan kita terlalu banyak mengeluh. Kita syukuri mah anak di mulut Tuhan. Kita bersyukur saja kepada Tuhan dalam segala perkara. Holanda susah do ditanon, holanda susah do dipertulion. Akana persiape ikut susah, dan alamina persiape bidang susah. Tetapi kita diajak oleh Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita harus mau melakukan ini semua. Ini firman Allah yang berat. Kita harus melimpah syukur. Kita harus melimpah dengan syukur selalu. Karena itu perjalanan hidup kita tidak semudah yang kita bayangkan, bahwa kita terus akan berhasil, kita akan terus sehat-sehat, tidak semudah. Tapi justru disitulah letak kekuatan kita semua. Ketika kita gagal, kita memang menangis. Ketika kita menderita hari ini, kita memang menangis. Tapi air mata kita, air mata yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kita datang terus menyembah Tuhan, kita datang terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan berhenti memuji Tuhan. Allah akan menuliskan di dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita semua, bahwa kita adalah anak-anak yang tetap berjalan bersama. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, supaya hidup kita tetap di dalam Tuhan, tidak tergeser, tidak tergoyahkan hidup kita bersama Kristus. Maka anak-anak Pentakosta terkenal ala di hot aporsiona nang marsai di mana hot memuji Tuhan, nang aci di tahun di mana hot memuji Tuhan, nang gagal di mana hot memuji Tuhan. Itu nana yang kayak itu, maka Pentakosta dan dulu kuat, stabil, tidak tergoyahkan. Diejek-ejek orang, dari dulu Pentakosta diejek-ejek orang. Tapi pertumbuhan kerohanian gereja-gereja bukan semakin berkurang, tapi akan semakin berkurang. Demikian kita semua, anak-anak Tuhan, jangan mundur dari Tuhan, apapun keadaan itu. Anak-anakmu kau ajari. Sangat sulit mendidik anak-anak muda sekarang ini. Saya pun sebagai hamba Tuhan kesulitan mengajar anak-anak saya, karena mereka lebih dulu menjawab. Ketika kita berkata A, dia sudah berkata C. Tapi kita tidak dapat berbuat dengan perbuatan kita. Kalau saya sudah tidak bisa saya ajar anak saya hanya bersujud di hadapan Tuhan. Pokoknya Tuhan tutup horo pasang tilek. Dan berdidik sonare. Pokoknya warawat tu nalenggan. Muludang boleh beri untuk di mana, nak udok kani. Nah penting horo Tuhan, walau tuh pasang. Saya harus berkata seperti itu kepada Tuhan. Dan saya melihat kunci doa saya. Perlahan-lahan Tuhan melakukannya semua. Tuhan
pun tidak melakukan terhadap anak muda begitu drastis untuk berubah, itu sulit. Udah pernah aku tiki dulu dan itu kami bertobat. Do jahat do bilang nama saya. Alai proses Tuhan do perlahan-lahan, enggak drastis. Dan begitu juga kepada anak-anak kita. Di masa mudanya mereka juga perlu proses pengenalan diri, pengenalan Tuhan. Mereka juga belum seperti kita pengenalannya akan Tuhan. Makanya kita tidak bisa memaksakan. Seperti iman kita lah maunya iman dia, tidak bisa. Terlalu keras juga sama. Sudah praktekkan itu semua. Yang penting saya berlutut di hadapan Tuhan. Sandok guru di anak Tuhan. Ajari ya Tuhan Allah mendidik anak Tuhan. Kalau sudah didik kau be, hormat Tuhan. Pokoknya utangan masalah. Sudah kasih dengan Tuhan. Kita pun seperti itu. Yang tua-tua saja belum tentu langsung berubah drastis. Sering masih kita pakai baju lama kita. Kebiasaan daging buruk, apalagi anak-anak kita. Karena seperti firman Allah ini, kita belum berakar di dalam Tuhan. Pertumbuhan kita belum stabil. Terkadang kita bertumbuh, terkadang down. Karena itu yang kasih di dalam Tuhan. Marilah serahkan hidup kita. Dialah yang memproses kehidupan. Yang penting ada penyerahan kita secara total kepada Tuhan, sehingga dia berdaulat sepenuhnya kepada kita. Kita berserah. Nah, malam hari ini saudara, setiap kita yang hadir malam hari di tempat ini, semua kita punya masalah. Katakan dalam doa malam hari ini kepada Tuhan Yesus, masuklah ke dalam rumah keluarga kami Tuhan. Kau kerjakan kepada kami setiap rancangan-Mu. Kepada istri saya kau kerjakan rancangan-Mu. Kepada anak saya yang perempuan, kepada anak saya yang laki-laki, siapapun di rumah saya, kerjakan prosesnya Tuhan. Aku serahkan tanggung jawab ini. Aku yang bertanggung jawab terhadap Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Karena hari ini saudara, begitu juga kumpulan kita kau Bapa. Dan labuyalan ibu kita, semua dia kau Bapa Allah bertambah bertumbuh. Saya terus mendoakan kau Bapa. Tapi orang-orang yang datang kepada Tuhan, saya pelajari saudaraku, berbagai cara dilakukan oleh Tuhan. Ada undang marsai di mana, kalau marsai yang lalu berjume mana berminggu. Ada undang biga-biga hari mengalami celaka, itu datang waktu Tuhan. Kamu perlu kita paksa. Berbagai cara dilakukan oleh Tuhan. Alai ada berjuang masih berjuang minggu, alai ada perubahan sikap. Saudara, beraneka ragam. Tuhan tahu alangnya ada dak roiban. Kamu tuh mana dijabu, dan nakareju, alai dan kita paksa. Semua mereka dipaksa diproses oleh Tuhan sesuai dengan cara dan jalan. Kita hanya dapat berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk Bapak sendiri. Sudah lama dia saya tidak lihat beribadah. Hari ini saya naik membawa kepada Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu kepada aku dan kasih yang Kau berikan itu harus mengalir bagai sungai. Nah, saya alirkan kasih daripada-Mu kepada dia hari ini. Saya berdoa untuk dia Tuhan. Bukakan hatinya sehingga dia mengingat kebaikan. Sohoni duduk kami. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita berdoa untuk seluruh kita kaum Bapa. Baik hamba Tuhan, baik kaum Bapa, sehingga kita menjadi komunitas persekutuan kaum Bapa yang benar-benar sangat merindukan Tuhan, sangat mengharapkan Tuhan, berbuat banyak